memikirkan pikiran manusia. Aku datang untuk mengerjakan pekerjaan yang Bapakku suruh. Allah yang menciptakan saudara dan saya. Amen. Kita nggak bisa keluar. Ya. Kita udah dipilih, udah dikasih Roh Kudus. Tapi Tuhan nggak pernah maksa. Haleluya. Amen. Satu cerita. Bapak-bapak dia harus ke airport. Pesawatnya berangkat pagi. Dia dengan sopirnya. Dia bilang jangan lewat jalan sini, karena ini pasar pagi buka. Ambil alternatif. Mungkin sopirnya ngantuk. Dia ambil. Macet. Sampai di airport. Terlambat. Bapak ini berpikir secara pikiran manusia. Keluar, mesu dia. Dimaki-maki supirnya. Goblok! Terlambat! Singkat cerita sampai di airport. Terlambat. Bapak ini pindah ke pesawat berikut. Marah terus. Waktu bapak ini sedang ngopi, ada berita pesawat yang tadi meledak. Kenapa Yesus bilang mengucap syukur dalam segala hal? Kalau dia bekerja di dalam rohnya, kadang-kadang seperti itu. Saya lansia, saya vaksin. Habis vaksin, udah yang kedua sombong dikit. Kalau ketemu teman yang sebaya, lu udah vaksin belum? Gua udah. Lagi sombong dikit, keluar berita. Virus varian kedua lebih ganas. Yang udah vaksin juga bisa kena. Waduh, ciut lagi gua. Berarti secara iman, mau virusnya bagaimanapun dahsyatnya, tempat kita yang paling aman adalah di kaki Kristus. Amen. Berikan tepuk tangan. Yes. Itu bicara kan, haleluya. Oh, haleluya. Jadi walaupun Yesus marah sama Petrus, itu ada maknanya buat kita. Gitu loh. Kadang-kadang kita yang paksa Yesus loh, tanpa sadari. Kita ngatur, nah ini contohnya jodoh kan begitu. Kalau nggak ngerti, Tuhan berkati aku ini tulang rusuk gua. Aduh, mestinya berserah kepada Yesus. Ya. Dari semua yang belum nikah diberkati. Amen. Beri tepuk tangan lagi. Ah, ini jamnya jam, ini baterainya baru kayaknya ini. Haleluya. Ada dua sudut pandang. Kristus meninggalkan rohnya di dalam hati kita agar rohnya dapat menuntun kita untuk dapat berpikir sesuai dengan pikiran atau sudut pandang Allah. Iya. Kita tunggu ya. Slide ke 3 bro. Gua minum dulu. Ini sebenarnya bukan khotbah yang enak tuh, sharing. Kita berbagi. Tapi kalau sama-sama orang percaya kan, nggak ada orang pinter. Kenapa dia disebut pinter? Karena dia cuma taunya lebih dulu gitu aja kan. Haleluya. Nah, nih. Sudut pandang, point of view. Saya punya kisah di Alkitab. Perhatikan ya. Orang ini melihat, dia bilang berapa? 6. Tapi di sebelahnya bilang 9. Jadi bicara sudut pandang. Katakanlah manusia bilang 6 Tuhan. Tuhan bilang no, 9. Ada cerita di dalam Alkitab, Bartimius yang buta, dia teriak-teriak, dia bilang, Kristus anak Daud, kasihani aku.
Kita nggak usah ke sana ayatnya, nanti panjang. Kristus ngomong gini sama Bartimius. Bartimius, apa yang engkau mau aku lakukan? Bartimius bilang, Rabuni aku. Bartimius bicara bilang kebutuhan jasmani. Setelah Yesus sembuhkan, perhatikan perkataan Yesus di dalam bahasa Indonesia. Saya bacakan. Ya. Yesus berkata begini bagi Bartimius, imanmu bukan menyembuhkan loh. Imanmu menyelamatkan. Alkitab bahasa Indonesia begitu. Emangnya Yesus nggak ngerti bahasa Indonesia? Yesus nggak ngerti bahasa? Dia mau tahu. Yesus tanya sama Bartimius, Bartimius, apa yang kau mau aku lakukan? Rabuni. Yesus berdoa, Bartimius sembuh. Bartimius, imanmu bukan menyembuhkan engkau, kata-kata Yesus. Imanmu menyelamatkan. Bartimius minta 6, Yesus kasih seluruhnya, bukan 9 lagi. Itu Yesus. Amen. Seluruh hidupnya. Yes. Dia mati bagi saudara. Nah, itu kan beda sudut pandangnya. Bartimius minta sembuh, Yesus kasihnya keselamatan. Sembuh plus keselamatan. Di dalam bahasa Inggris lebih dahsyat lagi. And Jesus answered and said unto him, what will do that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Nah ini, maaf pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena memang pengertiannya bahasa Inggris, maaf, lebih dalam. Go thy way, thy faith iman hath made the whole. Roh Kudus menjelaskan sendiri, saya yakin di hati. Kita hanya minta apa yang bisa kita lihat. Mata kita buta, aku mau sembuh Tuhan. Tuhan kasihnya the whole. Ya. Karena engkau adalah warga kerajaan Allah. Yes. In the name of Jesus. Amen. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang kita yang luar biasa. Wah. Di KS Ministry, Tuhan bikin jadi cerdas. Pelangi kasih umat Tuhan yang ada di bawah pimpinan Tuhan melalui hambanya Pak Elin. Kita jadi lebih cerdas. Kita tahu bahwa kita punya dua tubuh, dan kita selalu harus berpikir dari sudut pandang Allah. Pertanyaannya, apakah bisa manusia berpikir dan sesuai dengan pikiran Allah? Bisa. Oleh sebab itu Yesus kasih rohnya bagi saudara dan saya. Roh, tubuh, jiwa, roh. Jiwa ini pikiran, perasaan, kehendak. Kalau roh ini dikuasai oleh roh kerajaan sorga, roh Tuhan, dia menguasai pikiran, perasaan, kehendak saudara. Dan pikiran, perasaan, jiwa kita ini mengendalikan tubuh kita. Tapi kalau roh kita dikuasai oleh bukan Roh Kudus, that's the problem. Walaupun sudah KTP Kristen, walaupun orang percaya, walaupun hamba Tuhan, tapi kalau rohnya dikuasai oleh roh bukan dari Yesus, walaupun dia di gereja, dia bicara Yesus, tapi bukan Yesus yang sejati. Nanti kapan-kapan kita bicara, di Alkitab juga menjelaskan tentang Yesus yang lain. Itu permainan tipu daya si jahat. Adam dan Hawa itu dahsyat mereka. Mereka aja lewat, apalagi kita. Ya kan? Jadi kalau kita bisa seperti hari ini lebih mengerti tentang Kristus, itu hanya kasih karunia. Amen. Ya.
Yang ketiga, saudaraku kekasih, jadi yang pertama kita punya dua tubuh, yang kedua manusia punya dua sudut pandang, tetapi kita akan mementingkan tubuh rohani dan sudut pandang kita harus sesuai dengan Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah manusia harus kembali pada misi Bapa yang menciptakan kita. Makanya dari awal tadi saya jelaskan, kita manusia. Coba kita berpikir, dulu nggak ada manusia, bagaimana jadinya manusia? Ada gagasan dari Bapa di sorga, ada visi, ada misi. Haleluya. Ya, misi Bapa di sorga adalah membawa kerajaan sorga ke bumi, sampai seluruh bumi berada di bawah kedaulatan pemerintahan kerajaannya. Manusia harus berkuasa atas semua ciptaan yang lain. Ini misi Bapa. Jadi Bapa mau, Bapa di sorga maunya saudara dan saya, umat pilihannya itu menguasai dunia, semua ciptaannya. Dia ciptakan Adam. Singkat cerita, Adam gagal. Kemudian Bapa tidak bergeser misinya. Akhirnya Bapa mengirimkan anaknya sendiri, Kristus Tuhan kita. Haleluya. Nah, saat Adam belum jatuh ke dalam dosa, saya bacakan saja ya, ini pindah-pindah ayat nanti habis waktu. Boleh dibuka teman-temannya, yang baik yang elektrik Alkitab kita buka. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Ini waktu manusia belum jatuh, ya. Ya. Katakan amin kalau sudah ketemu Kejadian 1 ayat 28. Ya, amin. Oke. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan